Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya, sukacita selalu ya. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita sama-sama bisa mengikuti chapel bersama walaupun melalui online. Kita tahu ya, sekarang masih masa pandemi, jadi kita belum bisa bertemu di sekolah. Nah, untuk itu kita mulai sama-sama dengan doa dulu yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul melalui online untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan memberkati waktu ini, sehingga di saat kami mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan, Tuhan terus bersama dengan kami dan menjaga kami. Biarlah kiranya melalui kesempatan chapel online ini, kami boleh disegarkan, kami boleh mendapat sukacita, kami boleh diberkati melalui firman dan puji-pujian yang akan kami bawa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalian tadi sudah mengangkat satu pujian ya, Lord, I lift your name on high. Bersyukur ya, kita masih bisa memuliakan nama Tuhan, masih bisa menyanyi, masih bisa memuji Tuhan, walaupun harus di rumah masing-masing. Tapi kita bisa bersukacita bersama. Nah, setelah ini, Miss Dining akan mengajak kalian, memperkenalkan kalian kepada sebuah lagu baru. Lagu tema sekolah kita yang akan menjadi tema untuk kita tahun ini, yaitu Desiring You, merindukanmu. Yuk kita dengar sama-sama.
sesamaku, dengan rohmu memimpinku. Ku mau hidup untuk memuliakan namamu. Kaulah sukacitaku, kaulah kerinduanku, kau cinta sejatiku, ku berserah padamu. Jadilah kehendakmu ya Yesusku. Setiap hari ku diubah anugerahmu, ku dimampukan jauhi laranganmu, ku hidup bagimu. Kaulah sukacitaku, kaulah kerinduanku, kau cinta sejatiku, ku berserah padamu. Kaulah sukacitaku, kaulah kerinduanku, kau cinta sejatiku, ku berserah padamu. Kaulah sukacitaku, kaulah kerinduanku, kau cinta sejatiku, ku berserah padamu. Jadilah kehendakmu ya Yesusku. Jadilah kehendakmu ya Yesusku. Jadilah kehendakmu, I'm desiring you. Nah, anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, meminta pimpinan Tuhan supaya kita bisa mengerti apa sih yang menjadi pesan untuk tahun ajaran kita yang baru ini. Apa sih yang mau Tuhan inginkan kita belajar melalui tema Desiring You ini? Yuk kita sama-sama berdoa, meminta pimpinan Tuhan supaya kita diberikan kebijaksanaan, diberikan hikmat supaya kita bisa mengerti. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk puji-pujian yang sudah boleh kami bawa kepadamu. Terima kasih kalau kami masih bisa memuji Tuhan melalui lagu-lagu yang sudah boleh kami bawakan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan itu menjadi sebuah kesukaan bagi hati kami. Dan melalui firman Tuhan kami semakin dekat dan mengenal akan Tuhan. Biarlah kiranya waktu ini Tuhan berkati juga hamba yang akan membawakan, sehingga apa yang boleh hamba sampaikan itu adalah kehendak-Mu. Biarlah anak-anak walaupun di rumah bisa menikmati waktu ini dan belajar bersama-sama sehingga kita bisa lebih mengenal Tuhan lagi. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita mau belajar sama-sama tentang tema sekolah kita yang baru untuk tahun ini, yaitu Desiring You, yang diambil dari Yesaya 26 ayatnya 8b sampai dengan 9a. Desiring You. Kenapa kita perlu belajar tentang Desiring You ini? Coba kita sama-sama lihat ya. Apa sih desire itu? Pernah nggak kalian berpikir, apa sih keinginan kita or our desire? Kenapa kita perlu memikirkan hal itu? Miss Dining mau menunjukkan sebuah gambar. Coba kita lihat sama-sama ya. Nah, coba anak-anak lihat gambar di slide ini. Ada seorang anak kecil yang menatap es krim, tetapi anak ini hanya bisa menatap. Dia tidak bisa memegang, tidak bisa memakan. Kenapa kira-kira?
karena dia berada di balik kaca. Dia tidak bisa menyentuh, apalagi memakannya. Tapi dia sangat menginginkan es krim itu. Dia ingin mencoba seperti apa rasanya, kok sepertinya enak, tapi dia tidak bisa karena terhalang oleh kaca. Ada lagi, coba kita lihat. Pernahkah kalian berada di sebuah toko mainan, lalu kalian melihat ada begitu banyak mainan berjejer di rak mainan? Akhirnya kalian harus berpikir, mainan mana ya yang akan harus aku pilih? Mana sih yang paling aku inginkan? Mana yang kira-kira akan paling aku suka ya? Sepertinya aku suka yang ini, tapi... Nah, ada lagi contoh yang lain. Ada seorang anak, dia bermain catur, dan dia sangat ingin sekali memenangkan permainan catur itu. Dia berpikir dengan keras. Dia melihat baik-baik langkah apa yang harus dia ambil. Tapi aku ingin menang, jadi aku harus hati-hati. Jangan sampai aku salah. Kalau aku salah jalan, aduh, pasti aku kalah. Dia sangat ingin menang di dalam pertandingan catur itu. Nah, ini pasti banyak ya. Kalau kalian suka main bola, kalian pasti sangat ingin menang dalam pertandingan bola. Kalian pasti sangat ingin menjadi yang paling memberi gol atau memasukkan bola ke dalam gawang. Kalian sangat menginginkan hal itu. Karena kalian tahu, ketika kalian mendapatkan hal itu, kalian akan mendapatkan hal yang sukacita. Kalian akan mendapatkan hal yang sangat menggembirakan hati kalian. Nah, itulah desiring. Ketika kamu menginginkan sesuatu dan betul-betul menginginkan hal itu, karena kalian tahu di ujungnya kalian akan mendapatkan sukacita, kalian akan sangat senang, kalian akan sangat bahagia kalau kalian bisa mendapatkan hal itu. Itulah yang dimaksud dengan desire atau desiring something. Nah, di dalam firman Tuhan yang menjadi tema kita tahun ini, yaitu di Yesaya 26 ayat 8b sampai dengan 9a, dikatakan, kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Dengan segenap jiwa, aku merindukan engkau. Pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati, aku mencari engkau pada waktu pagi. Kita baca sekali lagi ya, Yesaya 26 ayat 8b sampai dengan 9a. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau dengan segenap jiwa. Aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Begitu luar biasa ya ayat firman Tuhan ini. Bagaimana seseorang yang hatinya terus menyebut nama Tuhan, mengingat Tuhan, dan selalu rindu akan Tuhan pada waktu malam dan pada waktu pagi, selalu mencari Tuhan. Kita mau lihat. Ketika kalian ingin memenangkan sebuah pertandingan bola, kalian tentu harus melakukan hal itu berulang-ulang, berlatih berulang-ulang. Sama seperti tadi firman katakan, ketika engkau merindukan Tuhan, engkau harus mengingatnya setiap waktu, kapanpun, dimanapun. Sama juga halnya ketika kamu ingin mencapai sesuatu, kalian harus belajar dengan tekun, harus berulang-ulang dan berulang-ulang terus, sampai kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Dan kalian terus memikirkan, kalian terus mengingat-ingat
terus berulang-ulang di kala waktu pagi hari, di kala waktu malam hari. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian ingat-ingat, itu hanya Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan? Apa yang harus kulakukan Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan aku lakukan di dalam hidupku? Apakah ini baik Tuhan? Apakah ini salah Tuhan? Dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, sampai malam lagi, terus berulang-ulang. Karena kalian tahu bahwa ketika kita terus merindukan Tuhan, ada yang luar biasa nanti di akhir itu. Ada sebuah sukacita yang akan kita dapat ketika kita terus mengingat akan kasih-Nya, terus merindukan Tuhan di setiap saat, merindukan Tuhan di setiap waktu. Dan yang terutama, kalian harus bertekun dalam firman, membaca firman, dan berdoa kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan supaya di dalam setiap apa yang kalian lakukan, itu diberkati oleh Tuhan. Sehingga di dalam pikiran kalian, di dalam perbuatan kalian, apapun yang kalian sudah lakukan, itu adalah seturut kehendak Tuhan, bukan karena kehendak kalian sendiri. Karena hati kalian rindu kepada Tuhan, menyukakan hati Tuhan, dan terus menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu anak-anakku, ingatlah terus bahwa orang yang hatinya rindu kepada Tuhan, mengingat Tuhan setiap saat dan setiap waktu, ada janji Tuhan yang sudah menunggu, yaitu sebuah sukacita, damai sejahtera, dan sebuah hal yang kalian nanti akan nikmati dan kalian akan tahu kalau kalian terus berulang-ulang, bertekun, berulang-ulang, dan akhirnya kalian akan semakin dekat dengan Tuhan dan mengenal Tuhan. Nah, ini lambang tema sekolah kita tahun ini. Kalau kalian lihat baik-baik, seperti apa bentuknya? Nah, logo ini atau gambar ini dibuat ada loh ceritanya. Jadi, sebenarnya warna biru ini adalah menggambarkan air. Di mana air itu adalah sebuah hal yang sangat penting bagi hidup kita. Apa yang terjadi ketika kita tidak memiliki air? Ketika kita tidak dapat air, tentu saja tubuh kita tidak bisa hidup. Karena air adalah yang paling utama yang akan terus memberikan kesegaran bagi tubuh kita. Jadi, kenapa gambarnya itu seperti tetesan air? Karena yang mau disampaikan adalah bahwa hati kita terus merindukan kasih Tuhan, merindukan Tuhan dimanapun, senantiasa, karena Tuhanlah yang terpenting di dalam hidup kita. Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita buat kita, buat keluarga, buat papa mama, buat adik kakak, buat opa oma. Tuhanlah sumber sukacitamu. Ketika sedang masa pandemi seperti ini, kita tidak bisa bertemu, tapi hati kita masih bisa bersuka, itu karena Tuhan. Kita masih bisa tertawa, itu karena Tuhan. Kita masih bisa belajar, itu karena Tuhan. Kita masih bisa menikmati waktu bersama teman-teman walaupun secara online. Itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu anak-anakku, marilah kita terus merindukan Tuhan Yesus, senantiasa mengingat kasih-Nya. Kalau kalian lihat baik-baik, huruf O yang ada di bawah itu seperti mahkota duri. Mahkota duri yang disematkan di atas kepala Yesus ketika Ia akan disalib. Nah, supaya kita terus mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan sebuah pengorbanan yang luar biasa untuk memberikan anugerah bagi kita semua dengan mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, sehingga kita lepas dari maut dan diselamatkan. Anak-anakku, biarlah melalui tema sekolah kita
kita belajar untuk terus menaruh Yesus di dalam hati kita. Selalu ingat akan firman-Nya, selalu mengulang-ulang akan firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar. Sehingga di dalam setiap apa yang kita lakukan, kita katakan, apapun yang kita perbuat, itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih karena kalian sudah mau mendengarkan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kalian semua dan terus menguatkan kita semua untuk setia pada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.